Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau ngelanjutin cerita tentang drama The Perfect Match episode ke-20. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode 20 diawali dengan Wevekin menyadari bahwa dia adalah pemegang saham di Yanis jika dia menerima saham yang diberikan nenek Huo kepadanya waktu itu. Wevekin memberitahu Meng Xiaohui tentang hal itu dan sekarang Wevekin akan menepati janjinya untuk melindungi keluarga pasar malam. Meng Xiaohui yang mengetahui hal tersebut memberikan dukungan penuh kepada Wevekin. Diam-diam dalam hati Wevekin mengatakan bahwa apa yang akan dia lakukan akan melindungi Hu Tian juga. Diam-diam dalam hati Meng Xiaohui juga mengatakan bahwa dia juga akan melindungi Wevekin. Wevekin bertemu dengan nenek Huo dan bertanya apakah hadiah pernikahan berupa 10% saham Yanis yang diberikan nenek Huo kepadanya waktu itu masih berlaku. Ternyata hadiah saham itu masih berlaku. Kemudian Wevekin meminta saham itu. Nenek Huo pun bertanya-tanya untuk apa Wevekin meminta saham tersebut. Wevekin menjelaskan dia ingin mengadakan rapat dewan darurat. Tapi nenek Huo menjelaskan bahwa hanya sebagai pemegang saham, dia memiliki sedikit kekuatan untuk mempengaruhi keputusan perusahaan dan menyelamatkan pasar malam. Kemudian nenek Huo menjelaskan bagaimana cara agar Wevekin bisa berpengaruh dalam rapat direksi dan bisa menyelamatkan pasar malam. Nenek Huo bertemu dengan Hu Tian, Tianzi, dan ibu mereka berdua. Ia pun memberitahu mereka tentang rencana untuk memberi Wevekin saham dan membawanya ke dewan direksi. Ibu dan Tianzi sangat menentang, mengatakan bahwa menambahkan suara tambahan akan memperumit masalah bagi Yanis. Hu Tian tidak tahu apa pilihan yang tepat, tetapi dirinya tidak menentang pendapat Nenek Huo. Nenek Huo memutuskan bahwa dia akan tetap memberi Wevekin 10% saham Yanis dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Lagi pula tanpa ayah Wevekin tidak akan ada Yanis. Ucapan nenek Huo tentang ayah Wevekin yang berjasa terhadap keluarga Huo membuat Hu Tian, Tianzi, dan ibu terkejut tidak percaya. Hu Tian mengikuti nenek Huo dan bertanya apa maksudnya tentang keluarga Wevekin. Nenek jelas enggan untuk mengatakan lebih banyak, tetapi mengakui bahwa ayah tiri Hu Tian ada hubungannya dengan kematian ayah Wevekin. Nenek menolak untuk menceritakan lebih lanjut, tetapi sebaliknya mengingatkan Hu Tian harus menjaga dan mendukung Wevekin, tidak peduli apapun yang akan terjadi di masa depan. Nenek mengatakan kepada Hu Tian seharusnya dia tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang dewasa. Nenek pun menekankan kembali bahwa Hu Tian harus melindungi dan mendukung Wevekin tidak peduli apapun yang terjadi. Di luar gedung Yanis, orang-orang pasar malam masih terus memajukan protes penolakan pembubaran pasar malam. Wevekin dibantu Meng Xiaohui mencoba memahami nilai saham 10%-nya yang diberikan nenek Huo kepadanya. Meng Xiaohui membantu menjelaskan bahwa sekarang dia memiliki 10% saham di perusahaan. Kepemilikan gabungan keluarga Huo sekarang hanya 45% yang tidak lagi menjadi saham mayoritas. Jika Wevekin dan nenek Huo dapat meyakinkan pemegang saham lain untuk mendukung Wevekin, maka mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan pasar malam. Wevekin terkejut bahwa Meng Xiaohui tahu banyak tentang bagaimana pertemuan pemegang saham berjalan. Saat menjelaskan tentang saham, Meng Xiaohui hampir saja keceplosan jika dia mengetahui banyak tentang saham dan rapat direksi. Kemudian dengan cepat membuat alasan lain kenapa dirinya banyak tahu soal saham. Eugene berlari dan melaporkan beberapa berita buruk lagi tentang pasar malam. Berita terbaru adalah bahwa Tianzi telah memutuskan untuk menjual tanah dan siap untuk menandatangani kontrak. Wevekin menatap gedung Yanis dan bertanya-tanya apakah Hu Tian benar-benar bermaksud memaksa Wevekin melawannya dengan cara menjadi pimpinan Yanis. Nenek Huo memberitahu Tianzi bahwa mungkin itu bukan hal yang buruk jika Yanis gagal. Ini adalah cara takdir untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus mengambil jalan yang berbeda. Satu-satunya kekhawatiran Nenek Huo saat ini adalah Tianzi. Nenek Huo mengatakan kepada Tianzi untuk tidak menyalahkan ibunya atau dirinya sendiri.
Nenek mencoba memahami Tianzi bahwa Tianzi pasti sangat kesakitan dan takut setelah dirinya mengetahui bahwa Tianzi bukan anggota darah keluarga Huo. Tianzi terkejut mengetahui Nenek Huo mengatakan rahasia itu. Nenek Huo mengatakan bahwa ayah Tianzi sudah menceritakan semua kepadanya saat menjelang kematiannya. Tianzi takut Nenek Huo keberatan setelah tahu yang sebenarnya. Sayangnya pikiran Tianzi salah. Nenek Huo sangat tidak peduli meski Tianzi bukan cucu kandungnya. Menurut Nenek Huo, kenapa dia harus peduli soal identitas Tianzi? Sedangkan saat itu putranya yang mengetahui Tianzi bukan anak kandungnya saja masih menganggap dan memperlakukan Tianzi seperti anak kandungnya sendiri. Nenek Huo menceritakan ternyata pernikahan Ibu Tianzi dengan keluarga Huo adalah pengaturan bisnis. Dan ternyata Ibu Tianzi memiliki kekasih sebelum menikah, tetapi terlalu takut menentang keluarganya. Adegan selanjutnya, Wei Fei Qin menghadiri pertemuan Dewan Direksi untuk pertama kalinya. Wei Fei Qin diperkenalkan sebagai anggota dewan serta kandidat untuk menjadi ketua Yanis oleh Nenek Huo. Wei Fei Qin memberikan pidato yang indah tentang betapa berartinya pasar malam baginya dan banyak orang lain. Tetapi itu tidak cukup. Tianzi mendapat 6 suara, sementara Wei Fei Qin hanya mendapat 5 suara. Tapi sebelum Tianzi secara resmi ditunjuk sebagai ketua baru, Huo Tian menyela pertemuan. Dokumen dari Tang Dachuan ditandatangani Huo Tian, tetapi tiba-tiba Meng Xiaohui juga muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Meng Xiaohui, putra ketua Meng. Kehadiran Meng Xiaohui untuk mewakili ayahnya dari perusahaan Pinglei. Hal itu memberi Meng Xiaohui 2 suara dan dia menggunakan keduanya untuk mendukung Wei Fei Qin. Dengan 7 suara, Wei Fei Qin sekarang menjadi ketua baru. Saat sudah resmi menjadi pimpinan Yanis, Tianzi mengatakan kepada Wei Fei Qin jika dirinya tidak menjual tanah tersebut, apa yang akan Wei Fei Qin lakukan untuk menyelamatkan Yanis. Meng Xiaohui dengan tegas mengatakan dirinya akan membeli sebidang tanah yang ingin dijual Yanis. Huo Tian tidak memiliki kesempatan untuk berbicara karena semua sudah diambil alih oleh Meng Xiaohui. Setelah rapat selesai, Wei Fei Qin takjub dengan Meng Xiaohui yang tampil beda dari yang dia kenal sebelumnya. Tapi Wei Fei Qin juga kesal dengan Meng Xiaohui karena merahasiakan jika Meng Xiaohui adalah adik dari Ruxi dan putra komisaris Pinlei. Sedangkan di luar gedung Yanis, semua orang bersorak gembira karena pasar malam terselamatkan. Pada malam hari, kru pasar malam merayakan kemenangan mereka di tempat Wei Fei Qin. Mereka semua memuji Meng Xiaohui yang lebih unggul daripada Huo Tian dalam segala hal. Sementara itu, Wei Fei Qin memeriksa teleponnya dan bertanya-tanya mengapa Huo Tian belum mengabarinya. Wei Fei Qin keluar, Meng Xiaohui pun mengikuti Wei Fei Qin untuk memastikan jika Wei Fei Qin baik-baik saja. Di jalan, Meng Xiaohui menjelaskan bagaimana dia kembali ke keluarganya tidak hanya untuk Wei Fei Qin, tetapi untuk seluruh pasar malam. Ibu Wei Fei Qin mencari Wei Fei Qin di kamarnya, tapi dia tidak menemukan putrinya. Justru sebaliknya, Ibu Wei Fei Qin melihat buku resep rahasia keluarga Huo di meja Wei Fei Qin dan melihat tulisan tangan suaminya. Wei Fei Qin tiba-tiba muncul dan ibunya bertanya dari mana dia mendapatkan catatan itu. Ibu Wei Fei Qin pergi menemui Nenek Huo untuk menanyakan tentang buku resep yang diakui sebagai milik keluarga Huo. Ibu Wei Fei Qin tampak marah dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Nenek Huo. Nenek Huo pun berusaha menenangkan Ibu Wei Fei Qin. Ibu Wei Fei Qin ingat hari ketika suaminya meninggal. Dia meninggalkan rumah dengan gembira bahwa dia akhirnya menyelesaikan buku resepnya dan bersemangat demi masa depan keluarganya. Buku catatan itu utuh, namun seketika Ibu Wei Fei Qin menerimanya dari polisi. Setelah kecelakaan suaminya, ada bagian yang hilang dari buku, dan ternyata itu adalah halaman yang hilang.
Nenek Huo menceritakan semuanya pada Su Feng. Dalam adegan kilas balik, putra Nenek Huo, Huo Zhengnian, telah berdebat dengan Wei Xili pada hari itu. Karena Huo Zhengnian mengingkari janji kepada Xili, sehingga Xili ingin menarik investasinya dan akan memulai restorannya sendiri. Tetapi Zhengnian menolak untuk mengembalikan uang Xili. Zhengnian malah ingin menguasai resep milik Xili, ayah Wei Feiqin. Xili pergi dengan marah dan mengalami kecelakaan tabrak lari. Zhengnian hanya melihat kejadian tersebut, bukannya menolong Xili, malah pergi dengan membawa potongan resep milik Xili. Kemudian Zhengnian mengakui apa yang terjadi pada Nenek Huo. Saat itu Nenek Huo sangat marah, tetapi dia memohon pada Nenek Huo untuk tidak memberitahu siapapun karena jika tidak, Yanis akan hancur. Nenek Huo memberitahu Su Feng bahwa dia mencarinya selama bertahun-tahun setelah kematian putranya, berharap untuk menebus kesalahan keluarganya. Tetapi tidak berhasil. Nenek Huo tahu bahwa keluarga Huo berutang pada keluarga Wei Xili. Dia bersedia melakukan apapun yang diminta Su Feng, tetapi dia tidak ingin Huo Tian dan Wei Feiqin saling membenci. Tetapi Su Feng sangat marah dan mengatakan dia tidak bisa mempercayai siapapun di keluarga Huo. Dia yakin bahwa kecelakaan mobil itu bukan kecelakaan. Mungkin Zhengnian sengaja menyebabkan kecelakaan itu untuk bisa mendapatkan catatan milik suaminya. Dia memberitahu Nenek Huo bahwa dia tidak ingin melihat satu anggota keluarga Huo lagi. Ketika Su Feng kembali ke rumah, dia memberitahu Wei Feiqin bahwa dia tidak ingin melihat putrinya bertemu dengan Huo Tian lagi. Lalu Su Feng menceritakan tentang kematian ayah Wei Feiqin dan bagaimana dia mencurigai itu bukan kecelakaan. Wei Feiqin mengatakan bahwa jika ibunya benar, Huo Tian tidak bersalah, tapi Su Feng menolak untuk membiarkan Huo Tian menjadi menantunya. Dia mengatakan kepada Wei Feiqin bahwa dia tidak akan pernah mengizinkan menikahi Huo Tian. Sementara itu, Huo Tian dan Peng Xiaobin minum bersama di sebuah bar. Mereka berdua setuju bahwa Wei Feiqin tidak memiliki pengalaman dan bisa menggunakan seseorang di sisinya yang dapat membantunya di Yanis. Bahkan Peng Xiaobin mengakui bahwa Meng Xiaoyi sebagai pewaris keluarga Meng akan menjadi orang yang hebat untuk berada di sisi Wei Feiqin. Huo Tian menelpon Wei Feiqin dan memintanya untuk berpakaian cantik untuknya hanya sekali ini. Mereka bertemu di dapur Lamur. Wei Feiqin melihat Huo Tian memasak untuk mereka berdua. Huo Tian mengatakan kepada Wei Feiqin bahwa di masa depan dia harus ingat untuk percaya pada dirinya sendiri. Sementara saat mereka makan, Huo Tian mengatakan kepada Wei Feiqin bahwa apa yang paling tidak dimiliki Wei Feiqin ketika pertama kali bertemu dengannya adalah kepercayaan diri, bahwa Wei Feiqin kurang percaya diri. Padahal Wei Feiqin memiliki bakat alami memasak dengan rasa yang sempurna. Wei Feiqin akhirnya bertanya mengapa Huo Tian terus berbicara tentang masa depan, seolah-olah Huo Tian tidak akan berada di sana lagi. Huo Tian menjawab bahwa di masa depan dia tidak akan berada di dalam hidup Wei Feiqin lagi. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-21 di channel Devina Story ya guys. Xie xie.